waktu itu, oke. Pak Ananta berbicara dengan saya, posisinya waktu itu sekitar bulan April ya? April ya Pak ya? April ya? Oke. Nah, pada bulan April terakhir AMC, Pak Ananta berbicara dengan saya, Mbak, 2 bulan lagi saya pasti akan achieve Mercy. Dan sekarang Pak Ananta membuktikan perkataannya. Pak Ananta komitmen dengan perkataannya, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya silakan Pak memberikan testimoni. Baik, boleh saya pinjam yang ini? Mantap ya ini. Oke. Bismillah. Baiklah teman-teman, saya ingin memberikan testimoni atau kesaksian mengenai pencapaian saya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya telah mencapai peringkat tertinggi di bisnis ini. Maaf, saya agak terharu. Baru ini saya naik panggung seperti ini. Jadi, saya ingin bongkar 3 hal rahasia yang tadi Pak Boy juga sudah membongkar, tetapi nanti penjabarannya tentu akan saya jabarkan di hari ini. Yang pertama yaitu, apabila Anda ingin mengikuti jejak saya, maaf, yang pertama, tujukan bisnis Anda untuk ibadah. Apapun bisnis Anda, berapapun yang Anda capai, tidak akan menjadi berkah tanpa ibadah. Dimulai dari yang kecil. Jadi kalau muluk-muluk kita ibadah harus menyantuni ke sana kemari, kemudian harus melalang buana ke sana kemari. Dimulai dari kecil, ibadah memakmurkan keluarga. Makmurkan keluarga Anda. Setelah itu, jadikanlah diri Anda berkah terhadap lingkungan. Dengan kemakmuran yang Anda capai, Anda bisa menjadi berkah terhadap lingkungan. Mungkin keluarga terdekat Anda, security di sekitar perumahan Anda, walaupun dengan langkah kecil ya, mungkin dengan sekedar berbagi sembako. Itu rahasia saya. Pertama, lakukan Anda bisnis dengan niat ibadah, insya Allah tercapai. Yang kedua, menjalankan bisnis apapun, Anda punya skill yang tinggi. Saya punya filosofi sebagai seorang petani seperti yang pernah saya sampaikan dan berkali-kali saya tidak akan pernah bosan. Mirip seperti lagunya Kus Plus itu ya. Jadi kalau Anda bekerja di lahan yang subur, tongkat kayu dan batu aja jadi tanaman. Anda punya skill yang tinggi. Ada seorang petani, saya suruh mencangkul di padang pasir untuk bertanam, bercocok tanam di padang pasir, gak akan maksimal, saya percaya itu. Tapi kalau Anda bekerja di lahan yang subur, walaupun Anda baru bisa mencangkul, baru belajar, tapi tetap tumbuh. Hari ini saya membuktikan bahwa di sini ini adalah ladang yang subur dan layak Anda perjuangkan. Jadi kalau Anda punya skill yang hebat, ketemu ladang yang subur, maka akan jauh lebih hebat hasilnya. Itu yang rahasia yang kedua. Yang ketiga, kita tidak bisa hidup sendiri.
itu seperti hari ini kita bergabung di komunitas AB Network. Dan kalau kita menjadi bagian dari suatu organisasi atau bagian dari suatu komunitas, sekecil apapun Anda, meskipun Anda berperan sebagai baut, jangan jadi baut yang karatan. Jadilah baut yang menguatkan. Ada menara yang tinggi 100 meter, satu baut pun karatan, nanti dia akan menular besi-besi yang lain ikut berkarat. Saya ibaratkan dalam bisnis itu kita sedang mendorong kereta untuk maju. Itu harus kerja tim. Misal 10 orang mendorong kereta maju, ada satu saja yang narik, itu akan membebani sekali. Jadi kalau dalam suatu grup sama, janganlah jadi rem. Ingat ya, rem sama gas ini penting. Jadilah gas, jangan jadi rem. Nah ini kalau Anda kadang-kadang di komunitas yang bisanya yang gerutu atau gersah, curhat, tapi yang bisa, waduh, saya sudah gini, itu nanti akan menular yang lain, itu akan menjadi rem dalam suatu organisasi. Jadi Anda camkan baik-baik. Kalau saya punya komunitas seperti itu, cepat-cepat saya keluarkan. Karena akan menjadi yang lain. Misalnya Anda ada kendala ya, ada kendala, waduh, ini seperti ini, seperti itu. Anda berkeluh kesah di grup, itu nanti akan menjadi, atmosfernya akan menular. Karena umumnya bebek sama Raja Wali itu banyak bebeknya. Yang bermental bebek itu lebih banyak. Yang bermental bebek ya itu, bebek itu mengekor. Kalau ada temannya curhat jelek, iya saya juga gitu ya, akhirnya nular semuanya. Itu saya katakan itu jadi racun itu. Itu harus segera dikeluarkan, karena kalau enggak akan jadi duri dalam daging. Durinya kecil, enggak kelihatan, tapi dibiarkan sengkring-sengkring terus. Paham ya? Jadi itu kuncinya. Yang pertama, Anda niatkan kerja untuk ibadah. Kedua, masuklah di suatu komunitas atau suatu ladang usaha yang memang benar-benar subur. Dan yang ketiga, jadi berperanlah menjadi gas, jangan jadi rem. Karena kita mendorong maju. Banyak sekali saya perhatikan orang yang punya keluh kesah, punya kendala itu di grup. Saya sudah dibaca Pak Bayu, Pak, orang yang seperti itu sudah saya depak semua, Pak Bayu bilang gitu. Banyak sekali. Karena nanti akan meracuni yang lain. Harusnya jadilah gas. Menjadi atmosfer, kayak itu yang di sebelah saya ini tadi. Jadilah atmosfer yang positif, yang akan mendongkrak mental teman-teman, bukan malah ngerem. Itu aja yang paling penting. Baik dari saya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ananta untuk testimoninya yang sangat luar biasa sekali.